Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Santriwati PTA kelas 3. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sehat, ya, dan juga waktu yang luang, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita bisa berkumpul lagi dalam rangka menuntut ilmu. Insyaallah dalam pelajaran ini pada hari Senin adalah pelajaran tafsir. Kita akan melanjutkan tafsir kita yang mana kita sudah berada di surah Al-Mutaffifin ketika kita di PTA 2. Insyaallah di dalam semester ini kita akan mengambil tafsir dari surah Al-Infitar sampai akhir, sampai juz amma selesai surah An-Naba. Kemudian kita akan lanjut ke juz ke-29 insyaallah ta'ala wa biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya, pada pertemuan kali ini, yang pertama ini, alangkah baiknya kita itu saling menasihati, ya, saling menasihati di antara kita, saling menyemangati, saling memotivasi di antara kita. Alangkah baiknya kita melihat keutamaan-keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan-keutamaan orang yang berada di jalan dalam menuntut warisan-warisan, dalam mengambil warisan-warisan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ilmu itu adalah salah satu kewajiban agama kita, dan di antara salah satu syiar kita, syiar agama kita. Dan dengan ilmu, ya, tentunya ilmu syar'i di sini, seseorang itu bisa menjadi mulia derajatnya. Nanti insyaallah kita akan membahas satu-satu dalil tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, ilmu itu sendiri adalah ilmu yang fardu, yaitu wajib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan atau sabdakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, di layar bisa antum lihat ada sabda Rasulullah di situ, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, ya, ilmu syar'i itu wajib bagi setiap muslim, ya. Nah, muslim di sini, ya, mencakup wanita, ya, mencakup laki-laki, mencakup anak kecil, mencakup yang sudah nenek-nenek, semuanya masuk dalam hadis ini. Jadi kita adalah orang-orang yang diperintahkan, wajibnya kita untuk menuntut ilmu, sehingga kita bisa tahu perkara-perkara agama kita yang bisa menguatkan perkara-perkara agama kita. Kemudian akhwati fillah, ilmu syar'i juga itu adalah salah satu kemuliaan orang yang menuntutnya. Bagaimana tidak kemuliaan itu datang? Karena ilmu ini atau tugas mengajar ini atau menuntut ilmu ini, ta'lim, adalah tugasnya para nabi. Para nabi zaman dulu bagaimana mewariskan apa yang dia punya? Mereka mewariskan ilmu-ilmu, mereka mewariskan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang-orang yang setelahnya, kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat mewariskan kepada tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita. Dan mereka itu
yang mewariskan apa yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai derajat tersendiri khusus, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya, di antara kalian berarti ada di antara kita yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat tinggi. Darajat ya bukan satu derajat saja, tapi banyak. Yang mengangkat siapa? Yang mengangkat derajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat kita, tidak akan ada yang bisa menurunkan lagi derajat kita. Maka jika kita ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai iman. Ya, alladzina amanu. Kemudian yang kedua apa? Ilmu. Yang kedua adalah ilmu. Maka ilmu yang kita punya itu tidak akan bisa mengangkat derajat kita, dan tidak akan bermanfaat kecuali dengan adanya keimanan. Jika hanya mempunyai ilmu tanpa iman, tidak bisa terangkat derajat kita. Dan juga sebaliknya, jika kita hanya mempunyai iman tapi tidak mempunyai ilmu tentang iman tersebut, maka itu pun tidak bisa mengangkat derajat kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lagi dalam firman-Nya surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang menuntut ilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama derajatnya antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak, demi Allah, mereka itu tidak sama. Tidak sama amalan-amalan mereka, tidak sama derajat-derajat mereka, tidak sama tempat-tempat mereka. Ya. Jadi Allah bedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Maka bisa kita bedakan antara amalannya orang yang mempunyai ilmu, mempunyai dalil, mempunyai hujjah, itu berbeda dengan amalan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Jadi lebih selamat mana? Lebih selamat adalah yang beramal dengan ilmu dan dengan hujjah, dalil dan as-sunnah, dalil Quran dan dalil as-sunnah. Begitu juga rasa takutnya seorang alim itu berbeda dari yang lain. Orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan lebih takut daripada orang yang tidak mengetahui, hanya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jika dia hanya mengamalkan dan tidak ada ilmu, dia akan mengamalkan apa yang dia suka. Maka derajat orang yang alim atau al-alimah itu berbeda dengan derajat yang lain. Kita di sini sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, sudah sebagai orang yang alim, talib, berbeda dengan orang-orang yang lain di sana. Jadi kita harus bangga dengan keadaan kita yang sekarang. Allah Subhanahu wa taala juga atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara orang yang alim, mempunyai ilmu, dan orang yang beribadah. Kenapa dibedakan, Ustadz? Kan dua-duanya baik. Yang satu punya ilmu, yang satu kan beribadah, beramal. Mari kita lihat hadis Rasulullah SAW ini. Kata Rasulullah SAW, lihat di layar, ada di baris pertama dalam kurung, fadlul alimi alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang yang menuntut ilmu dari orang yang beribadah, ahli ibadah, itu seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Lihat bagaimana jauhnya
derajat orang yang alim, tahu, faham, dan mengamalkan dengan orang yang hanya bersembahyang saja, yang hanya beribadah saja. Maka dua derajat itu adalah derajat yang sangat jauh sekali. Dan juga dalam hadis yang lain, Allah membedakan antara al-alim dan al-abid. Al-alim katanya adalah seperti bulan yang terpancar, yang bisa memencari sekitarnya, itu al-alim. Ya. Al-alim itu seperti bulan yang mempunyai sinar yang indah dan bisa menerangi sekitarnya. Dan orang alim adalah seperti itu. Dia bisa memancarkan cahaya dan dia bisa memberikan cahaya, bisa memberikan penerangan kepada orang lain, bisa mengajari orang lain. Berbeda dengan orang yang al-abid. Al-abid diumpamakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain dengan bintang. Wal abid ka'adadin nujum, seperti kan nujum, seperti bintang yang hanya bisa menyinari dia sendiri saja, tidak bisa menyinari orang lain. Seperti itu perbedaan antara al-alim dan al-abid. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, akhwati fillah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui. Maka bukan orang yang abid, tapi orang yang alim, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengetahui dalilnya, mengetahui sunnahnya, mengetahui batasan-batasan ibadah itu. Tidak boleh melewati batasan ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian dia amalkan. Tidak ada. Itulah diantara ketakutan hamba orang yang alim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin ilmunya itu bertambah, ya. Kita sebagai talibul ilmi syar'i, ketika kita merasakan keagungan ilmu atau merasakan tambahnya ilmu kita dalam diri kita, kita merasakan takut itu lebih banyak lagi. Kita merasakan ketakutan kepada Allah itu lebih besar lagi. Makanya dalam ayat tadi yang disebutkan, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surah Fatir ayat ke-28, di antara rahasia ayat ini adalah tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu apa? Adalah ilmu yang membuahkan ketakutan yang betul-betul dalam hati kita. Ketakutan yang hakiki kepada Allah dalam hati kita. Maka ilmu yang bermanfaat mewariskan ketakutan dalam diri orang yang menuntut ilmu tersebut. Orang yang mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan benar, dengan baik, mentadaburinya, pasti dia akan takut. Dia akan merasa Allah itu agung dan merasa dia itu sangat rendah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita mendapatkan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajari ilmu, tapi kita tidak bisa melihat ketakutan dalam hatinya, maka introspeksi dirilah. Periksa diri kita. Mungkin dalam diri kita ada sebuah celah atau lubang kerusakan di situ. Rusak di mana? Mungkin rusak dari dirinya sendiri karena ilmunya tidak bisa mewariskan ketakutan kepada Allah, atau kerusakan dari gurunya, ya, ustadznya yang diambil ilmunya tersebut. Apakah ustadznya ini adalah seorang yang betul-betul thiqah, betul-betul ahlus sunnah atau tidak? Atau guru-guru orang-orang ahlul bid'ah? Atau guru-guru yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Atau yang ketiga, bisa kita cari kerusakan ini dalam apa yang kita tuntut. Ilmu apa yang kita tuntut? Untuk apa kita menuntut ilmu ini? Apakah untuk menang dalam perdebatan? Maka ini tidak akan mewariskan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ilmu itu semuanya baik, yakni ilmu syar'i. Dari awal sampai akhir, A sampai Z semuanya baik. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil ma'. Ala wa innal 'ulama'a warathatul anbiya' wa innal anbiya' lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Ini hadis adalah hadis yang sangat jelas, ya, yang sangat tegas menjelaskan adanya keutamaan menuntut ilmu, ya. Coba lihat, man salaka, kita lihat sini, man salaka, barang siapa yang menempuh perjalanan, salakat tariq, ya, ilmu itu berarti harus ditempuh perjalanannya, tidak dengan cara kita berdiam diri. Kita harus menjemput ilmu tersebut, ya. Jadi di sini maksudnya ada apa? Ada kesungguhan dalam diri kita. Salakat tariq, menempuh perjalanan. Kemudian yaltamisu, apa artinya yaltamisu? Menggapai, meminta, ya. Yaltamisu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm. Barang siapa yang menempuh perjalanan meminta ilmu, yaltamisu fihi ilm, atau meminta, yaltamis itu adalah meminta atau menggapai, ya. Jadi kita menuntut ilmu itu harus dengan meminta, ya. Ini adalah salah satu ciri tawadhu orang. Bagaimana orang ketika meminta? Orang, ya, ketika meminta itu adalah orang yang meminta itu pasti orang yang membutuhkan dari orang yang diminta. Maka kita sebagai talibul ilmi syar'i, kita membutuhkan ilmu syar'i, kita meminta kepada orang yang lebih tinggi lagi. Maka ini adalah tanda tawadhu kita, ya. Kita harus iltimas, ya, meminta dengan lembut. Tidak ada seorang yang mendapatkan ilmu syar'i atau yang mempunyai ilmu yang kokoh dalam hatinya, atau orang yang mempunyai hafalan yang baik, tidak akan bisa orang-orang yang takabur mendapatkannya. Orang-orang yang takabur, yang sombong, yang congkak, ya, terhadap gurunya, terhadap apa yang ia pelajari, ia mendebat orang-orang yang mengajarinya, ya. Kemudian ia ketika menerima dalil yang memerintahkan sesuatu, kemudian dia tidak mau melakukannya, bahkan dia menyelewengkan, menyimpangkan artinya, itu namanya takabur dan tidak akan mendapatkan ilmu yang mewariskan ketakutan. Maka ilmu itu juga diambil, bisa didapati dengan hati yang tawadhu. Dengan hati yang tawadhu, ya. Sabar, dengan sabar. Kemudian kita lanjut. Man salaka tariqan, sudah ya. Yaltamisu, ya, dengan tawadhu,
Kita harus ijtihad, kemudian kita tawadhu. Fihi ilman, mencari apa? Ilmu di sini. Maka ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat masuk di sini, yaitu ilmu syar'i tentunya. Ilmu syar'i. Yang masuk di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang ketika kita menuntutnya mendapatkan pahala itu apa? Ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu dunia seperti matematika, ya, kedokteran, itu adalah ilmu-ilmu wasilah. Wasilah. Jika kita menggunakan ilmu-ilmu dunia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak ada niat untuk mendekatkan diri atau kepada Allah, atau untuk intisarul Islam, maka ilmu itu tidak berguna sama sekali. Nah, berarti ilmu bermanfaat dari ilmu syar'i itu adalah ilmu yang mendapatkan pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi penuntut ilmu tersebut. Tidak usah risau. Taib. Berarti ilmu syar'i itu sendiri dalam dirinya itu mempunyai pahala. Dan juga menuntut ilmu itu sendiri adalah amalan yang soleh, yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, ya. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya bagi para penuntut untuk masuk ke dalam surga. Kemudian akhwati fillah azanillahu wa iyyakunna jami'an, wa talibul ilmi, dan para penuntut ilmu itu diketahui keutamaannya oleh para malaikat. Makanya para malaikat menaungi kita ketika kita menuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Lihat begitu agungnya para penuntut ilmu itu, sehingga dia ditemani oleh para malaikat. Para malaikat yang menaungi dia dengan sayap-sayapnya, bersedia untuk mengepakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, ya, karena para malaikat itu senang dengan apa yang kita lakukan. Ridon bima yasna, ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi para penuntut ilmu itu adalah derajat tinggi di atas langit di antara para malaikat. Para malaikat membantu para penuntut ilmu. Taib. Barakallahu fikunna. Dalam pertemuan ini insyaallah itu saja yang bisa Ustaz jelaskan. Insyaallah di pertemuan tafsir yang akan datang akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan menuntut ilmu, karena ini penting sekali. Seorang, ya, yang menuntut ilmu tapi dia tidak mengetahui keutamaannya, maka dia tidak bisa merasakan kelezatan dalam menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nanti antuna ringkas, kemudian antuna kirim langsung ke nomor Ustaz seperti biasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.